Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan suara Surabaya yang dirahmati oleh Allah, kita kadang salah paham dengan istilah tawakal. Kadang orang kalau membahas tentang tawakal itu diartikan pasrah, wis apa kata Allah, terus kita tidak berbuat apa-apa. Padahal gitu ya, Imam Al-Qusairi itu menjelaskan tidak boleh ngomong tawakal sebelum kita itu, kalau dalam bahasa Jawa, ngoyo. Sebelum kita itu berikhtiar, sebelum kita itu berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Makanya kalau di Al-Quran tuh, Al-Qurannya ngomong fama yatawakal Allah fahuwa hasbuh gitu ya. Di dalam surat At-Talaq ayat 3 itu, barang siapa yang bertawakal kepada Allah nanti akan dicarikan jalan keluar, akan dicukupi keperluannya. Nah, tawakal yang ini itu boleh ketika kita itu sudah ikhtiar. Jangan sampai ketika Anda belum pernah kerja terus ngomong ya Allah turunkan rezeki, ya enggak bisa, Anda harus kerja dulu gitu ya. Orang sering salah paham dikira tawakal itu pasrah kepada Allah. Padahal yang namanya tawakal itu tawakal aktif, artinya dia ikhtiar, dia berusaha, baru hasil dari usahanya tersebut nanti muncul yang namanya tawakal. Saya kasih contoh, kita tahu yang namanya Nabi Musa. Pada saat itu Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya, itu lari, terus dia ketemu laut, membelah laut, dalam kisahnya seperti itu. Padahal kalau kita bertanya balik, kita tanya balik, apakah Allah tidak bisa membuat Nabi Musa tidak perlu lari, Nabi Musa disuruh naik aja di tempat yang tinggi, terus sama Allah itu semua tentara Fir'aun dibuat tenggelam kayak umatnya Nabi Nuh? Bisa, sangat bisa. Tapi Allah menyuruh Nabi Musa untuk lari supaya apa? Supaya Nabi Musa dan umatnya ikhtiar. Ngoyo dulu, baru pertolongan Allah datang. Di kisah yang lain kita tahu Siti Hajar itu dengan izinnya Allah menemukan air Zam-Zam. Siti Hajar itu ya lari dari Safa dan Marwah. Bagi kawan yang pernah umroh atau haji, atau yang belum, saya doakan supaya bisa umroh haji semua ya. Itu ketika Anda tahu Safa dan Marwah itu kan sama pemerintah Arab Saudi itu sudah ada kayak batakonya, ada keramiknya. Padahal kalau kita tahu sejarah, Safa dan Marwah itu bukit, jadi cekung sekali. Siti Hajar itu kalau lari itu, kalau mungkin bahasa kita ngos-ngosan gitu ya. Bayangkan disuruh lari 7 kali ngos-ngosan gitu kan ya. Baru air Zam-Zamnya muncul di tengah. Apa Allah tidak bisa ngomong sama Siti Hajar, tidak usah kemana-mana, nanti airnya tak munculkan? Itu enggak. Justru Allah menyuruh Siti Hajar itu untuk lari itu kan ya. Baru setelah ngoyo keluar air Zam-Zam. Dalam kisah yang lain kita tahu Siti Maryam, ibunya Nabi Isa itu dalam keadaan hamil, malah sama Allah itu disuruh gitu ya, disuruh memegang pohon kurma saat itu ceritanya, terus digoyang-goyangkan supaya kurmanya jatuh. Apakah Allah tidak bisa ngomong sama Siti Maryam, wahai Maryam kamu diem saja, itu nanti kurmanya tak tiupkan angin, kurmanya turun sendiri berserta tas kreseknya. Oh, itu sangat bisa gitu kan ya. Tapi Allah menyuruh Maryam untuk menggoyang-goyangkan. Kenapa? Supaya Siti Maryam itu usaha ikhtiar baru tawakal. Suatu saat ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid sama Rasulullah, ditanya, Mas itu ontanya kok nggak ditali? Kata dia, ya Rasulullah saya tawakal. Oh enggak begitu, tawakal enggak begitu. Tawakal itu Anda ikhtiar dulu, baru Anda tali ontanya dulu, baru ngomong tawakal. Itu sebabnya ngomong tawakal itu harus ada proses yang namanya ikhtiar. Termasuk dulu ketika kita rame yang namanya COVID, ada orang bilang, oh takut kok pada COVID, takut itu pada Allah, tidak pakai obat-obatan, tidak pakai masker-maskeran, tidak pakai vaksin-vaksinnya, pokoknya takut itu sama Allah, tidak usah takut sama yang lain. Nah itu sama seperti misalnya orang yang seperti ini ketika nyabrang tidak usah noleh kanan, tidak usah noleh kiri gitu kan ya. Lu Ustadz kan nanti kita bermobil, takut kok sama mobil itu ya, takut itu sama Allah gitu. Maka sekali lagi model-model kayak begini ini yang menyalahgunakan kata-kata tawakal. Maka tawakal yang benar adalah tawakal yang telah diiringi ikhtiar. Karena dari ikhtiar Anda nanti itu, ketika Anda berikhtiar, Anda tahu betul Anda telah mendapatkan ridho Allah dari kerja keras Anda. Dari kerja keras Anda itu nanti ada dua hal. Yang pertama jenengan dapat pahalanya, yang kedua Anda dapat menggugurkan dosa Anda, baru yang ketiga fatawakal Allah, nanti biar dengan tawakal Anda Allah yang berikan hasil. Maka sekali lagi jangan salah paham tentang tawakal. Tawakal itu bukan proses pasrah. Tawakal itu dilalui dengan jalan yang berliku-liku. Maka betullah sebuah pepatah, berakit-rakit dahulu, tawakal kemudian. Saya Ustadz Marzuki Imron untuk program Hasanah Al-Quran Suara Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.